Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dari channel. Terima kasih selama ini selalu menyaksikan video-video pajak yang disajikan di Android Channel. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Kali ini akan kembali unboxing peraturan perpajakan, khususnya peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 24 PJ 2020 tentang tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, pembatalan, serta permohonan dan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Oke guys, kita langsung ke peraturannya terkait dengan Per 24 PJ 2020 ini. Oke, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 24 PJ 2020 tentang tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, pembatalan, serta permohonan dan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Oke, seperti biasa, kita akan lihat dulu pertimbangan kenapa peraturan ini terbit. Oke, grup A, ketentuan mengenai tata cara permohonan pemberitahuan, pemberian, pembatalan, serta permohonan dan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 23 PJ 2015. Bahwa huruf B, dalam rangka meningkatkan pelayanan melalui kemudahan dalam pemberian izin atau penyampaian pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris atau pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Kemudian, dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan nomor 543 KK.04 2000 tentang penggunaan bahasa asing dalam pembukuan atau pencatatan wajib pajak dan pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan nomor 196 MK.03 2007 tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 MK.03 2019. Perlu menetapkan peraturan Dirjen Pajak tentang tata cara permohonan pemberitahuan, pemberian, pembatalan, serta permohonan dan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oke, lanjut lagi. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 543 PNKT.04 tahun 2000 tentang penggunaan bahasa asing dalam pembukuan atau pencatatan wajib pajak. Lalu yang tadi guys, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 dan KT.03 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 PNK.03 2019. Oke, memutuskan menetapkan Peraturan Dirjen Pajak tentang tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, pembatalan, serta permohonan dan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Oke, lanjut guys, bab 1. Di sini dibagi menjadi beberapa bab, ya, ketentuan umum. Di sini disebutkan di pasal 1, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia. Ini undang-undang KUP ya guys. Dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang, rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Lanjut lagi. Nah, pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan oleh wajib pajak atau wajib pajak badan tertentu dalam bahasa Inggris dengan satuan mata uang rupiah atau dalam bahasa Inggris dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan cara menyampaikan pemberitahuan
atau mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin secara tertulis dari Menteri Keuangan. Oke, itu dasarnya guys. Lanjut lagi, di sini bab 2, pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak atau wajib pajak badan tertentu. Jadi sekali lagi wajib pajak badan tertentu dapat, sekali lagi kalau dapat berarti pilihan guys, dapat menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang rupiah bagi wajib pajak, atau pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat bagi wajib pajak tertentu. Lanjut lagi dengan menyampaikan, ini syarat ya guys, dengan menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan contoh format tercantum dalam lampiran huruf A. Oke, kita lihat lampiran huruf A-nya guys. Ya, lampiran huruf A. Nah, seperti ini guys. Ya, contoh format permohonan atau pemberitahuan. Di sini harus diisi guys ya. Pemberitahuannya apa? Ya. Kemudian di sini ya, entah checklist atau tanda X ya guys. Sini diisi, kemudian kepala kantor yang apa tadi? Kepala kantor pelayanan pajak ya, tempat WP terdaftar atau unit yang ditetapkan dari Dirjen Pajak. Nah, ini guys. Kepala kantornya tulis. Kemudian lanjut di sini identitas dan lain sebagainya. Mengajukan atau menyampaikan ini semua. Diisi mulai tahun kapan, dengan alasan seperti apa, ya, disertakan kelengkapan persyaratan. Nah, ini semua guys. Pernyataan tertulis, surat keterangan fiskal yang masih berlaku, dengan nomor verifikasi, dokumen, pernyataan, keputusan di pusat, dan sebagainya. Oke. Ya, diisi tanggal, wajib pajak, tanda tangan, dan sebagainya. Oke, itu guys. Contoh formatnya ya, pemberitahuan atau permohonan untuk pemberitahuan. Oke, lanjut lagi guys. 24. Nah, di sini wajib pajak badan tertentu. Nah, ini sekarang mereka siapa aja nih? Ya, karena sekali lagi di sini ada kata-kata tertentu, jadi nggak semua wajib pajak dapat menyampaikan pembukuan pencatatan dalam bahasa Inggris, baik satuan rupiah maupun, yang tertentu ini untuk mata uang dolar ya guys. Pembukuan bahasa Inggris, satuan mata uang dolar. Ya, jadi yang tertentu ini nggak semua. Siapa saja mereka meliputi di sini wajib pajak dalam kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian wajib pajak kontraktor, kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, dan wajib pajak yang melakukan kerjasama operasi (KSO) sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama akta pemberian KSO, dan semua anggota KSO telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Oke, termasuk dalam pengertian wajib pajak badan tertentu dalam rangka kontrak karya di huruf A ya guys ya. Kontrak karya di sini termasuk adalah wajib pajak dalam rangka perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau wajib pajak pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi yang merupakan perubahan dari kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara yang dalam kontrak atau perjanjiannya telah mengatur kewajiban penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Oke, itu tadi siapa saja yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat ya guys, wajib pajak tertentu, wajib pajak badan tertentu. Nah, selanjutnya masalah pemberitahuan. Pemberitahuan tadi ya, yang dimaksud dalam pada ayat 1 disampaikan paling lambat 3 bulan setelah dimulainya tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris tersebut bagi wajib pajak
pada ayat 1 huruf A. Yang tadi batu bara ya guys. Oke, kontrak karya. Oke, 3 bulan. Kemudian yang kedua, sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang sejak pendiriannya, ya ini masih kontrak karya juga ayat 2 guys, sorry, ayat 2 ya, ini semua ya guys berarti ya tadi 3 bulan sejak untuk yang kontrak karya tadi batu bara, dimulainya tahun buku dalam bahasa Inggris ini khusus pada ayat 1 huruf A. Oke, untuk ayat 2 sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak tertentu, ya pada ayat 2 yang sejak pendiriannya telah menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, atau sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika tersebut dimulai bagi wajib pajak tertentu pada ayat 2 yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Oke, kemudian di sini masih pemberitahuan guys, di pasal 3, pemberitahuan pada pasal 2 ayat 1 ditandatangani secara digital dengan kelengkapan persyaratan tadi ya, yang tadi sudah ada di format, contoh formatnya, persyaratan huruf A, pernyataan dari wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan atau pimpinan tertinggi wajib pajak badan atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. Dan, nah ini berarti ini huruf A dan B harus semuanya ada guys. Memiliki surat keterangan fiskal yang masih berlaku pada saat pemberitahuan disampaikan. Pernyataan pada huruf A, ayat 1 huruf A menyatakan pembukuan atau pencatatan wajib pajak akan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang rupiah, atau pembukuan wajib pajak tertentu akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilities, ekuitas, pendapatan, dan biaya dicatat dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam lampiran huruf B. Oke, kita lihat dulu huruf B-nya guys. Lampiran huruf B. Nah, ini dia. Contoh surat pernyataan. Seperti ini ya guys. Contoh surat pernyataan. Sini saya tangan wajib pajak atau pengurus dari identitas wajib pajak nih guys. Menyatakan ini semua, ya, dibuat dan sebagainya. Oke, coret dan tidak sesuai, pilih berdasarkan surat pernyataan. Jadi pilih guys. Oke, lanjut lagi. Pilih ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian, ya itu tadi ya. Contoh format. Oke, pemenuhan kelengkapan persyaratan pada ayat 1 huruf B dilakukan dengan cara mencantumkan kode verifikasi yang terdapat dalam surat keterangan fiskal yang masih berlaku pada saat penyampaian pemberitahuan. Lanjut lagi, berdasarkan hasil penelitian. Nah, ini langkah dari Ditjen Pajak ya guys. Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Ditjen Pajak atas pemberitahuan pada ayat 1, sistem Ditjen Pajak memberikan nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang rupiah bagi wajib pajak, atau pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat bagi wajib pajak tertentu dengan contoh format tercantum pada lampiran huruf C. Dalam hal pemberitahuan wajib pajak atau wajib pajak badan tertentu memenuhi ketentuan, atau notifikasi tidak memenuhi persyaratan dalam hal pemberitahuan wajib pajak atau wajib pajak badan tertentu tidak memenuhi ketentuan pada ayat 1 secara otomatis segera setelah pemberitahuan disampaikan. Bagi kita cek dulu lampiran huruf C guys. Oke, lampiran huruf C. Nah, ini dia. Ya, nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan. Ya, di sini contoh formatnya guys. Bahkan pemberitahuan nomor berapa, identitas wajib pajak dan sebagainya. Oke, kita lihat huruf D. Nah, oke ya. Jadi huruf C di sini ya, akan terbit di sini. Nomor administrasi pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan pencatatan bahasa Inggris satu mata uang rupiah atau pembukuan dalam bahasa Inggris dan satu mata uang dolar Amerika Serikat.
Lanjut lagi guys. Oke, secara otomatis tadi ya, segera setelah pemberitahuan disampaikan. Wajib pajak atau wajib pajak badan tertentu yang memperoleh notifikasi pada 4 huruf B dapat menghubungi kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak daftar, atau audit lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak untuk melakukan klarifikasi dan atau perbaikan data administrasi perpajakan. Wajib pajak yang telah melakukan klarifikasi dan atau perbaikan data administrasi perpajakan pada 5 dapat kembali menyampaikan pemberitahuan, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sepanjang memiliki ketentuan dalam jangka waktu penyampaian pemberitahuan. Ingat tadi 3 bulan guys. Oke, pasal 4. Wajib pajak yang telah memperoleh nomor administrasi pemberitahuan pada pasal 3 ayat 4, namun diketahui bukan wajib pajak tertentu, tidak memiliki ketentuan jangka waktu dari 3 bulan, tidak memiliki kelengkapan persyaratan atas nomor administrasi pemberitahuan tersebut dibatalkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Wajib pajak pada ayat 1 harus menyelenggarakan pembukuan sebagai datu dalam pasal 1 ayat 1, berarti normal ya guys, bahasa Indonesia ya, sejak tahun pajak diperolehnya nomor administrasi pemberitahuan. Oke, ya kalau di sini ternyata surat nomor administrasi pemberitahuan dibatalkan oleh Kepala KPP ya, tempat WP terdaftar. Atas pembatalan di ayat 3, pasal 4 ayat 3, atas pembatalan pada ayat 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan pemberitahuan pembatalan nomor administrasi pemberitahuan kepada wajib pajak sesuai dengan contoh format dalam lampiran huruf G. Oke, kita lihat huruf G guys. Lampiran huruf G. Nah, ini dia pembatalan atau pencabutan nomor administrasi pemberitahuan. Nah, ini guys. Ya, hasil penelitian pokoknya tidak merupakan izin dan sebagainya. Nomor administrasi pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan pencatatan bahasa Inggris mata uang rupiah atau pembukuan bahasa Inggris mata uang dolar Amerika Serikat atas wajib pajak ini ya dibatalkan atau dicabut dengan alasan dan sebagainya. Oke, itu guys bagian kedua, bab kedua. Lanjut bab 3 guys, permohonan untuk mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan. Oke, di bab 3 ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Bagian ke-1, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing dan bentuk usaha tetap. Pasal 5, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing dan bentuk usaha tetap dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris, pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau seruan lain yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak sesuai contoh format dalam lampiran huruf A. Oke, sama ya lampirannya yang merupakan bagian terpisahkan dari peraturan Ditjen Pajak ini. Ini juga sama guys bagi WP PMA dan BUT. Oke, sama di sini permohonan diajukan oleh wajib pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai, atau sejak tanggal pemberian bagi wajib pajak tadi ya, PMA dan BUT untuk usaha tetap, PMA penanaman modal asing. Permohonan ditantangani secara digital dengan disertai kelengkapan persyaratan yang terdiri dari pernyataan bahwa pembukuan wajib pajak yang tadi guys akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset liabilitas, ekuitas, pendapatan dan biaya dicatat dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai contoh format yang tadi guys. Huruf B ya. Kemudian dan memiliki surat keterangan fiskal yang masih berlaku pada saat permohonan diajukan. Pemenuhan kelengkapan persyaratan pada ayat 3 huruf B, ini guys, SKF, surat keterangan fiskal, ya, dilakukan dengan cara mencantumkan kode verifikasi yang terdapat dalam surat keterangan fiskal yang masih berlaku pada saat mengajukan permohonan. Nah, ini tindak lanjut dari Ditjen Pajak, guys. Berdasarkan hasil penelitian Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, atas permohonan pada ayat 1, sistem di Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris
dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam lampiran huruf D. Atau pemberitahuan penolakan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai contoh format dalam lampiran huruf F, ya, dalam hal tidak memiliki ketentuan pada ayat 2 yang tadi guys. Ya, ayat 2 mereka ini guys. Yang 3 bulan. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini pemberitahuan ini guys. Ya. Oke. Format yang tadi baik huruf D dan huruf F, dilakukan secara otomatis segera setelah permohonan diajukan. Oke, kita lihat dulu huruf D guys. Tampilan huruf D. Nah, ini dia. Keputusan, pemberian, pencabutan, penerbitan kembali izin. Oke, sekali lagi tadi wajib pajak penanaman modal asing dan bentuk usaha tetap. Nah, di sini ya contoh formatnya seperti ini guys. Izin penyelenggaraan pembukuan, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Oke, ini guys. Pencabutan dan sebagainya, pemberian izin atau apa nanti akan ada pemilihan di sini. Menyetujui dan lain sebagainya. Oke, ini contoh formatnya. Kemudian lampiran huruf F tadi ya. Nah, ini dia. Contoh pemberitahuan penolakan. Oke, penolakan, pemohonan penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa Inggris dan satuan dolar Amerika Serikat. Nah, ini dia guys. Tidak ada persetujui, alasannya apa, dan lain sebagainya. Oke, itu guys. Ya, lampiran huruf D dan huruf F. Wajib pajak yang telah memperoleh penolakan pada huruf B dapat menghubungi kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan perbaikan administrasi data perpajakan atau klarifikasi persyaratan. Wajib pajak yang telah melakukan perbaikan administrasi data perpajakan pada ayat 6 dapat kembali mengajukan permohonan sepanjang memenuhi ketentuan pada ayat 2. Ya, masalah jangka waktu guys. Paling lambat permohonan disampaikan kapan. Oke, itu ayat 5, pasal 5. Pasal 6, wajib pajak yang telah memperoleh keputusan izin pada pasal 5 ayat 5 huruf A. Tadi ya, yang mendapat izin nih guys. Oke, diizinkan gitu ya. Sudah mendapat izin. Namun diketahui, bukan wajib pajak pada pasal 5 ayat 1. Ya, bukan PNA, bukan BUT. Oke, kita sekali lagi lihat pasal 5 ayat 1 ya. Dalam rangka penanaman modal asing dan bentuk usaha tetap dapat menunjukkan pembukuan bahasa Inggris satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Oke. Ya, yang telah memperoleh keputusan izin namun diketahui bukan wajib pajak, PMA, dan BUT. Tidak memenuhi ketentuan jangka waktu 3 bulan yang tadi guys. Tidak memenuhi kelengkapan persyaratan ya pada ayat 3 atas keputusan tersebut dibatalkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Wajib pajak pada ayat 1 harus menyelenggarakan pembukuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 berarti normal ya, bahasa Indonesia dengan mata uang rupiah. Sejak tahun pajak diperoleh izin pada pasal 5 ayat 5 huruf A. Atas pembatalan bagi masuk pada ayat 1, Kepala Kantor Budaya menyampaikan keputusan pembatalan izin ya, sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam lampiran huruf E. Kita lihat lampiran huruf E guys. Seperti apa? Nah, ini dia. Pembatalan, pencabutan izin secara jabatan. Yang akan terbit surat ini guys, kalau ternyata 3 kategori yang tadi. Pembatalan, penyelenggaraan, pembukuan dengan bahasa Inggris, satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Ya. Atau pembatalan, pencabutan, izin penyelenggaraan pembukuan, ya, menggunakan bahasa Inggris, satuan mata uang dolar Amerika Serikat, pencabutan izin penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan satuan mata uang rupiah. Oke, ini dia guys. Contoh formatnya. Bagian kedua, wajib pajak badan tertentu dan wajib pajak yang terikat perjanjian dengan pemerintah. Oke, di sini pasal 7, wajib pajak badan tertentu dapat menyediakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat
dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi kantor pelayanan wajib pajak tempat wajib pajak terdaftar atau unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Ditjen Pajak atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem Ditjen Pajak sesuai dengan contoh format pada lampiran huruf A. Ya, tadi guys, oke, wajib pajak badan tertentu ini meliputi wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak, subsidiary company, yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk, parent company, di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 4 huruf A dan huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian juga, wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya, baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Lalu kontrak investasi kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif, pernyataan pendaftaran dari otoritas jasa keuangan atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. Lalu juga wajib pajak kerjasama operasi KSO sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama atau akta pendirian KSO, namun tidak semua anggota KSO telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, atau wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Sama di sini, seperti yang lain guys, diajukan paling lambat permohonannya 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai, atau sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak badan tertentu baru. Permohonan pada ayat 1 ditandatangani secara digital disertai kelengkapan persyaratan yang terdiri dari pernyataan bahwa pembukuan wajib pajak badan tertentu, tadi guys, ada 4 kalau nggak salah tadi ya. Untuk yang bagian kedua ini, wajib pajak tertentu ada 5, sorry. Ada 5 ini. Oke. Nah, di sini bentar ya. Tadi ya, akan menggunakan bahasa Inggris. Oke, saya ulang lagi. Permohonan ditandatangani secara digital disertai kelengkapan persyaratan yang terdiri dari pernyataan bahwa pembukuan wajib pajak badan tertentu yang 5 tadi guys akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan biaya dicatat dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai contoh format dalam lampiran huruf B. Oke, lalu memiliki surat keterangan fiskal yang masih berlaku pada saat permohonan diajukan, dan nah ini syaratnya berarti ABC penuhi semua nih guys, dan dokumen berupa surat keterangan dari Bursa Efek Luar Negeri yang menyatakan bahwa emisi saham wajib pajak pemohon didaftarkan di Bursa Efek tersebut bagi wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Oke, surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran dari otoritas jasa keuangan atau lembaga berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal atau penerbitan reksadana oleh kontrak investasi kolektif yang bersangkutan bagi wajib pajak kontrak investasi kolektif. Oke, lalu prospektus penawaran atas reksadana yang diterbitkan dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat bagi wajib pajak kontrak investasi kolektif. Surat keterangan atau pernyataan dari perusahaan induk parent company di luar negeri bagi wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri atau perjanjian kerjasama yang mensyaratkan pembukuan KSO diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan seluruh satuan mata uang dolar Amerika Serikat bagi wajib pajak yang melakukan KSO, namun tidak semua anggota KSO telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Oke. Surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa mata uang fungsional yang digunakan wajib pajak sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia adalah satuan mata uang dolar Amerika Serikat bagi wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya
menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Oke, pemenuhan kelengkapan persyaratan yang tadi guys dilakukan dengan cara mencantumkan kode verifikasi. Persyaratan surat keterangan fiskal ya guys. Ya, kelengkapan persyaratan surat keterangan fiskal pada ayat 4 huruf B dilakukan dengan cara mencantumkan kode verifikasi yang terdapat dalam surat keterangan fiskal yang masih berlaku pada saat pengajuan permohonan. Pemenuhan kelengkapan persyaratan pada huruf C guys, dokumen-dokumen yang tadi ya, ini semua nih dokumen berupa ini semua. Oke, disampaikan dengan cara mengunggah dokumen dalam bentuk PDF, portable dokumen format, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat permohonan. Nah, pasal 8, dalam hal terdapat wajib pajak yang terikat perjanjian dengan pemerintah yang dalam perjanjian tersebut mewajibkan untuk menyelesaikan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, dan perjanjian tersebut telah berakhir, sampai dengan tahun pajak berakhirnya perjanjian tersebut dapat melanjutkan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sepanjang wajib pajak dimaksud termasuk cakupan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, pasal 5 ayat 1, atau pasal 7 ayat 2. Nah, itu tadi guys. Kita sudah bahas sebelumnya ya. Oke, untuk melanjutkan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, wajib pajak pada ayat 1 wajib mengajukan permohonan izin dimaksud kepada Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar, atau unit lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktur Jenderal Pajak atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem Direktur Jenderal Pajak sesuai contoh format lamir huruf A. Oke. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Permohonan pada ayat 2 tadi guys ya, ini ya. Melanjutkan pembukuan menggunakan bahasa Inggris mata uang dolar Amerika Serikat. Oke. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak berakhirnya perjanjian dimaksud. Permohonan pada ayat 2 ditandatangani secara digital dan disertai kelengkapan persyaratan yang terdiri dari pernyataan. Oke. Pernyataan sama ya, surat keterangan fiskal juga sama, dokumen-dokumen yang tadi juga sama, dan dokumen perjanjian pada ayat 1. Nah ini dia guys, ya tambahan ini ya. Oke, untuk dapat melanjutkan pembukuan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Pemenuhan kelengkapan persyaratan pada pasal 4 huruf B. Pada ayat 4 huruf B. Dan ini guys. Oke. Dilakukan dengan cara mencantumkan kode verifikasi yang terdapat dalam surat keterangan fiskal yang masih berlaku pada saat pengajuan permohonan. Permohonan ini ya, melanjutkan kembali ya. Oke, pemenuhan kelengkapan ini juga sama guys, disampaikan dengan cara mengunggah dokumen dalam bentuk PDF yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat permohonan. Oke, itu di pasal 8. Pasal 9, ini dia. Tindak lanjut dari pihak otoritas pajak. Pasal 9, sistem Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerima elektronik atas permohonan pada pasal 7 ayat 1 beserta kelengkapan persyaratan, pasal 8 ayat 2 beserta kelengkapan persyaratan. Oke. Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak atau unit lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak selanjutnya akan melakukan penelitian atas permohonan beserta kelengkapan persyaratan. Dalam hal berdasarkan penelitian, kelengkapan persyaratan permohonan wajib pajak pada ayat 2 terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai. Kepala Kantor Wilayah atau unit lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak menerbitkan surat permintaan kelengkapan kepada wajib pajak paling lama 15 hari kerja sejak permohonan tersebut diterima. Permohonan kelengkapan pada ayat 3 wajib dipenuhi oleh wajib pajak yang bersangkutan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan dari Kepala Kantor Wilayah atau unit lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kepala Kantor Wilayah atau unit lain ditetapkan oleh Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan izin menyelesaikan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai dengan contoh format di lampiran huruf D. Oke, dalam hal menyetujui permohonan yang diajukan oleh wajib pajak. Atau pemberitahuan penolakan izin menyelesaikan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai format lampiran huruf F dalam hal menolak permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan
sejak permohonan dari wajib pajak diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu pada ayat 5 telah lewat dan belum diterbitkan keputusan permohonan, maka permohonan pada ayat 1 dianggap diterima oleh Kepala Kantor Wilayah atau unit lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pada sebagai maksud pada ayat 5 huruf A. Menerima tadi ya berarti ya. Jadi dianggap diterima. Oke, itu bagian ketiga, guys. Oke, sorry. Bagian keempat sekarang. Bab 4. Tadi bab 3. Bab 4. Pencabutan pemberitahuan izin menyelenggarakan pembukuan. Pasal 10. Wajib pajak yang telah mendapatkan nomor administrasi pemberitahuan dalam pasal 3 ayat 4 huruf A atau keputusan dalam pasal 5 ayat 5 huruf A dan pasal 9 ayat 5 huruf A wajib menyelesaikan pembukuan atau pencatatan tersebut dalam jangka waktu paling sedikit 5 tahun sejak nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan dimaksud diterbitkan. Dalam hal wajib pajak, tetap menyelesaikan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah. Terhadap wajib pajak tersebut dicabut nomor administrasi pemberitahuan atau izinnya secara jabatan oleh Kepala Kantor Wilayah. Atas pencabutan secara jabatan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan pemberitahuan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan kepada wajib pajak sesuai format lampiran huruf G. Oke, atau menerbitkan keputusan pencabutan izin sesuai dengan format lampiran huruf E. Oke, wajib pajak yang dicabut nomor administrasi pemberitahuan atau izinnya pada ayat 2 tidak dapat menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Oke, itu pasal 10. Pasal 11, wajib pajak yang telah memperoleh nomor administrasi pemberitahuan dalam pasal 3 ayat 4 huruf A atau keputusan pasal 5 ayat 5 huruf A dan pasal 9 ayat 5 huruf A. Namun, merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin yang dimilikinya. Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan tidak memanfaatkan izin dalam tahun pajak yang tercantum dalam nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan dimaksud belum dimulai. Oke. Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin pada ayat 1 disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Tindak Pajak yang wilayah kerjanya meliputi kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain ditetapkan oleh Ditjen Pajak secara elektronik pada laman Direktorat Tindak Pajak atau saluran lain terintegrasi dengan sistem Direktorat Tindak Pajak sesuai contoh format lampiran huruf A sebelum tahun pajak yang tercantum dalam nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan izin pada ayat 1 dimulai. Pemberitahuan pada ayat 2 ditangani secara digital. Oke, lanjut lagi guys. Di pasal 12, berdasarkan pemberitahuan, sebagaimana masuk dalam pasal 11 ayat 1, sistem Direktorat Tindak Pajak menerbitkan pemberitahuan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 huruf A, bagi wajib pajak atau wajib pajak badan tertentu, ya, sesuai dengan contoh format lampiran huruf G, atau keputusan pencabutan izin penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat bagi wajib pajak dalam pasal 5 ayat 1 atau wajib pajak badan tertentu pasal 7 ayat 2 sesuai contoh format lampiran huruf D secara otomatis segera setelah pemberitahuan disampaikan. Pasal 13, wajib pajak yang telah memperoleh nomor administrasi pemberitahuan dalam pasal 3 ayat 4 huruf A atau keputusan dalam pasal 5 ayat 5 huruf A dan pasal 9 ayat 5 huruf A dapat mengajukan permohonan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Tindak Pajak yang wilayah kerjanya meliputi kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Tindak Pajak atau saluran lain terintegrasi dengan sistem Ditjen Pajak sesuai dengan contoh format lampiran huruf A. Permohonan diajukan dengan syarat memenuhi ketentuan dalam pasal 10 ayat 1, mengemukakan alasan permohonan sesuai kondisi yang sebenarnya. Oke, ya, pasal 10 ayat 1, ya, tadi guys. Sebagai ini kita lihat lagi, nah ini dia. Ya, dalam 5 tahun ini ya. Oke, lanjut lagi guys. Dan mengemukakan tadi ya, mengemukakan alasannya kenapa menggunakan bahasa Indonesia, pembukuan pencatatannya, satuan mata uang rupiah. Oke, syaratnya ini huruf A, huruf B, nah huruf C, diajukan paling lama 3 bulan
sebelum tahun buku atau pencatatan diselenggarakan menggunakan bahasa Inggris, atau tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika berakhir, dan ditandatangani secara digital. Atas pengajuan permohonan pada 1 diberikan bukti penerimaan elektronik. Wajib pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pada 1 namun tidak memperoleh bukti penerimaan elektronik BPE diberikan notifikasi tidak memenuhi persyaratan. Wajib pajak yang memperoleh notifikasi pada 4 dapat menghubungi kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain ditetapkan oleh Ditjen Pajak untuk melakukan perbaikan administrasi data perpajakan dan atau klarifikasi persyaratan. Pasal 14, atas permohonan menyelenggarakan pembukuan pencatatan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah. Pada pasal 13 ayat 1, kepala kantor wilayah atau unit lain ditetapkan oleh Dirjen Pajak melakukan penelitian pembukuan persyaratan permohonan. Kepala kantor wilayah atau unit lain ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan harus memberikan keputusan menolak atau mengabulkan permohonan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak permohonan dari wajib pajak pada 1 diterima lengkap. Kepala kantor wilayah atau unit lain ditetapkan dari Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan memberikan surat keputusan sesuai dengan contoh format dalam lampiran huruf B dalam hal permohonan diterima atau menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada wajib pajak sesuai format lampiran huruf F ya dalam hal permohonan ditolak. Apabila jangka waktu pada itu telah lewat dan belum diterbitkan keputusan sebulan tadi guys, maka permohonan pada 1 ya, dianggap diterima oleh kepala kantor wilayah atau unit lain ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan harus memberikan keputusan pada ayat 3 huruf A. Pasal 15 guys, dalam hal permohonan wajib pajak dikabulkan. Wajib pajak tersebut wajib menyelenggarkan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah pada awal tahun buku berikutnya. Wajib pajak pada ayat 1 tidak dapat menyelenggarkan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dalam jangka waktu 5 tahun ya. Jadi di sini tidak dapat tadi ya. Ya, kalau sudah dikabulkan ya, maka di sini tidak dapat menggunakan bahasa Inggris atau bahasa pembukuan bahasa Inggris atau mata uang rupiah dalam jangka waktu 5 tahun sejak permohonan dikabulkan. Dalam hal wajib pajak pada 1 kemudian bermaksud menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris atau menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat lagi gitu ya, menyelenggarakan lagi pembukuan pencatatan bahasa Inggris atau pembukuan bahasa Inggris satuan mata uang dolar Amerika Serikat lagi, wajib pajak harus mengajukan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris satuan mata uang dolar Amerika Serikat atau permohonan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Ya, tadi ya, pasal 21, pasal 5 ayat 1 atau pasal 7 ayat 1. Setelah jangka waktu 5 tahun terlampaui. Dalam hal pemberitahuan wajib pajak pada 3 telah disampaikan, ya huruf A nih ya, telah disampaikan, jadi tidak lanjut dari Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan secara sistem ya nomor administrasi pemberitahuan dan pencabutan izin penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah secara jabatan dengan contoh format ambil huruf E secara otomatis segera setelah pemberitahuan disampaikan. Dalam hal permohonan wajib pajak pada ayat 3 dikabulkan, ayat 3 huruf B dikabulkan guys. Ya, ini guys. Sorry. Dan ini guys ya, huruf B ya. Dikabulkan. Maka kepala kantor wilayah atau unit lain ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan izin menyelenggarakan pembukuan pada pasal 5 ayat 5 huruf A atau pasal 9 ayat 5 huruf A dan mencabut izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah sesuai dengan contoh format lampiran huruf D. Ya, oke, itu guys bab 4. Lanjut bab 5 guys, penerbitan kembali izin di pasal 16 dalam hal wajib pajak badan tertentu pada pasal 7 ayat 2 memperoleh keputusan izin menjalankan pembukuan sebagai dimaksud dalam pasal 5 huruf A. Namun keputusan dimaksud diketahui rusak, tidak terbaca, hilang,
atau tidak dapat ditemukan lagi, dan wajib pajak tersebut bermaksud tetap menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan tujuan memberitahuan atau izin tersebut. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan kembali atas keputusan dimaksud. Permohonan penerbitan kembali pada ayat 1 diajukan oleh wajib pajak kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar, atau unit lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem Ditjen Pajak sesuai contoh format dan huruf A. Permohonan pada ayat 1 ditandatangani secara digital disertai kelengkapan persyaratan surat pernyataan yang menyatakan atas keputusan izin dimaksud rusak, tidak terbaca, hilang, atau tidak dapat ditemukan kembali, dan tidak pernah diterbitkan keputusan pencabutan sesuai contoh format dalam lampiran huruf B. Kemudian di sini juga kelengkapan persyaratannya asli keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dalam hal keputusan dimaksud rusak atau tidak terbaca, atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal keputusan izin dimaksud hilang atau tidak ditemukan lagi, dan dokumen ketetapan keputusan atau dokumen perpajakan lainnya yang menunjukkan bahwa wajib pajak dimaksud telah diterbitkan keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Pemenuhan kelengkapan persyaratan pada ayat 3 huruf B dan C yang ini guys. Ya, disampaikan dengan cara mengunggah dokumen dalam bentuk PDF yang merupakan bagian yang dipisahkan dari surat permohonan. Oke, pasal 17. Atas permohonan dalam pasal 16 ayat 1, sistem Ditjen Pajak memberikan bukti penerimaan elektronik. Lalu, Kepala Kantor Wilayah atau unit lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak melakukan penelitian atas permohonan tadi ya, penerbitan kembali, beserta kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris, satuan mata uang dolar Amerika Serikat telah tercatat atau teradministrasikan di Direktorat Jenderal Pajak, atau terdapat ketetapan keputusan atau dokumen perpajakan lainnya yang menunjukkan bahwa wajib pajak dimaksud telah diterbitkan keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Lanjut, atas permohonan pada pasal 16 ayat 1 dan berdasarkan hasil penelitian berdasarkan sesuai dengan pasal 17 ayat 2, Kepala Kantor Wilayah atau unit lain terkait oleh Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan penerbitan kembali izin sesuai permohonan wajib pajak sesuai format lampiran huruf D dalam hal permohonan diterima, atau menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada wajib pajak sesuai dengan format lampiran huruf F dalam hal permohonan ditolak paling lama 1 bulan sejak permohonan penerbitan kembali pada ayat 1 diterima lengkap. Keputusan penerbitan kembali pada ayat 1A mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan keputusan yang telah diterbitkan sebelumnya. Kemudian pasal 19, tanda tangan digital, ya tadi kan sebut tanda tangan digital ya, di pasal 3 ayat 1, pasal 5 ayat 3, pasal 7 ayat 4, pasal 8 ayat 4, pasal 11 ayat 3, pasal 13 ayat 2 huruf D, dan pasal 16 ayat 3 dapat dilakukan dengan menggunakan sertifikat elektronik, kode verifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau tanda tangan elektronik lainnya yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Atas keputusan izin, pasal 20 guys, menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan Direktur Jenderal Pajak ini pada 4 PJ 2020. Izin tersebut dinyatakan tetap berlaku. Penyampaian pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah sebelum berlakunya peraturan Dirjen Pajak ini ya, pada 4 PJ 2020 diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 543 KMPT 04/2000. Penyampaian pemberitahuan atau pengajuan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Indonesia dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sebelum berlakunya peraturan Dirjen Pajak ini versi 4 PJ 2020 diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Dirjen Pajak nomor 23 PJ 2015. Pada saat peraturan Dirjen Pajak ini mulai berlaku, peraturan Dirjen Pajak nomor 23 PJ 2015
tentang tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, pembatalan, serta permohonan dan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris, dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan terhadap wajib pajak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, yang telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Per 24 PJ 2020, Per 24 PJ 2020 ini dapat mengajukan permohonan penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat berdasarkan peraturan Dirjen Pajak ini. Oke, pasal 22, peraturan Dirjen Pajak ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember tahun 2020, tertanda di Republik Jenderal Pajak. Oke, itulah dia guys, Per 24 PJ 2020. Baik, demikian unboxing peraturan Dirjen Pajak nomor Per 24 PJ 2020. Terima kasih telah menyaksikan dan tunggu kembali unboxing peraturan perpajakan lainnya di Android Channel. Terima kasih telah like dan share. Dan sekali lagi, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.